Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, baik dari via TikTok maupun via YouTube ya. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang jauh lebih baik lagi, karena hanya Allah lah yang paling pandai membalas kebaikan hamba-hambanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk seluruh power terkasihku di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never, tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di-share linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan diunduh, dipotong-potong gak karuan lalu diunggah ulang. Itu bikin kacau, bikin ribet dalam artian orang menjadi tidak mendapatkan informasi yang sebenarnya ingin aku sampaikan. Gak selesai di situ aja, karena dia hanya beberapa menit ya, informasinya itu menyimpang ya, sehingga kekacauan yang ada justru ya. Jadi jangan, linknya saja kalau berkenan, enggak juga enggak ada masalah. Oke, kemarin karena kesibukan dan segala sesuatunya, sebetulnya aku akan melanjutkan tentang serba-serbi Jum'ah ya, tapi akhirnya nggak bisa juga ya. Jadi kita sempat off satu hari, nggak salah ya. Iya tuh, Kamis kita live off satu hari gitu ya. Nah, sekarang kita live ya. Aku ucapkan terima kasih untuk power terkasihku, bil khusus yang di TikTok itu sudah 4.000 lebih tap-tapnya ya. Matur nuwun, sehingga kalau semakin banyak tabnya dia semakin tangguh ya, tidak gampang di-report dan kemudian tidak juga dihentikan sama TikTok. Cuman aku juga nggak tahu kenapa masih dibatasi powernya, gue juga nggak tahu salahnya di mana, ya sudahlah ya. Mau gue sih ketika gue siaran itu tidak dibatasi, jadi semakin banyak yang melihat, semakin banyak yang tahu ya tentang informasi yang aku sampaikan. Kalau masalah mereka mau setuju atau tidak itu kan hal lain, dan boleh-boleh saja setuju, boleh tidak gitu ya. Tapi masalahnya sekarang sudah dibatasi gitu. Jadi yang tanpa aku tahu salahnya di mana gitu. Mungkin nanti para teman-teman yang pakar dalam dunia TikTok itu gimana caranya membuka pembatasan itu. Oke. Tajuk kita santai aja ya, santai aja. Tajuk kita kali ini adalah anakronisme ya. Anakronisme. Apa anakronisme itu nanti aku jelaskan ya. Anakronisme itu nanti bisa melihat sebuah fakta itu benar atau enggak, bisa terkait dalam hal-hal yang bersifat kajian-kajian teologis atau sosialis, maksudnya hukum, itu bisa digunakan. Jadi anakronisme itu salah satu tools untuk menguji informasi itu benar atau salah gitu ya. Saat ini yang akan kita diskusikan itu anakronisme tentang ijazah palsu ya, ijazah palsu. Gue disclaimer dulu ya, gue tidak masuk ke ranah politiknya ya, karena itu sudah berbuih-buih didiskusikan. Aku kira sudah cukup lah, nurani kita sudah bisa menilai mana yang benar dan mana yang salah. Ya, aku akan coba
mengupas pendekatan teknologi meskipun tidak spesifik, ya. Bagaimana penalarannya ketika dikaitkan dengan hukum. Jadi gue tidak berbicara tentang alur politiknya. Kalaupun berbicara paling ya nanti sekilas lah, karena memang ini juga masalahnya juga kental politisasi sih ya. Karena kalau ini diurus, bukan hanya si punya ijazah palsu itu aja harus bertanggung jawab. Partai yang mengusung dia menjadi presiden atau dia menjadi wali kota dulu atau dia menjadi gubernur, tahapannya kan begitu, itu harus bertanggung jawab. Ya, harus bertanggung jawab. Kenapa? Kok dulu diem-diem baik gitu? Karena masih satu kursi, sekarang sudah pecah kongsi, rame, saling tuntut menuntut. Makanya lah, setiap orang kalau tidak berpegang kepada kebenaran, tunggu saja saat kehancurannya. Ya, ada pepatah Belanda yang disitir oleh Pak tua kita, pakar hukum, semoga sehat selalu, Pak J.I. Sahetapi, itu dikatakan, dia mengutip dari peribahasa Belanda ya, kalau di Indonesia kan, kebohongan itu lari secepat apapun, satu saat akan dikalahkan atau akan terkejar oleh kebenaran. Hanya faktor waktu saja. Nah, sekarang mereka kan sudah pecah kongsi itu, saling tuntut menuntut. Lah dulu gimana? Makanya rakyat ini membutuhkan sebuah pemimpin, sebuah pemerintahan, sebuah tata kelola negara, sebuah kehidupan berbangsa yang dibangun atas dasar satu diksi saja, jujur. Kita ini orang yang mengaku agama, dan agama di negara kita ini, agama itu termasuk sensitif loh. Lihat seperti akar rumput yang kering memantik api sedikit saja sudah jadi itu barang, ya. Jadi di negeri kita ini ya, agama itu bisa menjadikan komoditi, kemudian dikapitalisasi untuk dieksplosifkan, diledakkan menjadi benturan sesama anak bangsa. Entah demikian ya, kenapa kita tidak berpegang teguh kepada kejujuran? Korupsi jalan terus, miliaran sekarang diketawain, korupsi miliaran, sudah main triliun. Beda bandingkan dengan Jepang. Jepang sana itu dewanya diolok-olok gitu, diguyonin. Mereka biasa saja, karena mereka mengambil bahwa agama itu sebatas budaya, jadi biasa-biasa saja. Coba kalau di negeri kita, jangan coba-coba, bisa ada delik hukum. Makanya ketika aku membahas comparative religion, aku tidak berani keluar dari Alkitab. Aku tidak berani keluar dari Al-Quran. Karena aku akan bisa dituntut secara hukum kalau aku keluar dari Alkitab, keluar dari Al-Quran. Aku tidak berani. Masalah beda tafsir kan itu otoritas orang yang nggak bisa dikooptasi. Anda punya tafsir, gue punya tafsir. Tapi kita berpegang teguh pada satu dalil, entah itu ya dari Alkitab atau Al-Quran. Kan begitu. Supaya tidak terjadi tuntutan hukum. Makanya ketika gue coba dilaporkan karena gue dianggap penistaan Nabi. Padahal gue bilang, gue menolak Nabi yang buta huruf. Itu kan bahasa retorik, artinya Nabi gue itu nggak buta huruf, melek huruf gitu loh. Cuman karena publik ini kecerdasannya kan nggak sama, dan video gue dipotong, diadu sama video lain, jadinya bubar seperti itu. Sehingga ada yang mengusulkan untuk menyeret Gus Batik ke ranah hukum. Gue sih tenang-tenang saja. Karena Umi menurut gue tidak Umi menurut lu. Uminya kita ketemu, tapi Umi itu buta apa? Nggak ketemu kita. Kalau lu mengatakan buta huruf, itu hak lu dan gue hormati. Tapi apakah lu akan melarang ketika gue mengatakan Umi itu buta kitab, bukan buta huruf? Artinya Kanjeng Nabi tidak pernah mereferensi, membaca, belajar seperti gue, Torah, Injil, dan kitab-kitab Jabur, dan yang lainnya. Tidak pernah. Jadi semua yang didapatkan Kanjeng Nabi itu via wahyu dari Allah, ya, ke Jibril ke Kanjeng Nabi, begitu. Makanya sebetulnya gue tunggu siapa menuntut gue. Kalau gue bilang gue menolak Nabi yang buta huruf, itu bahasa retorika, bahasa sastra gitu loh.
Ya. Oke. Berikutnya ini pelan-pelan gue jelasin ya supaya gue kan kajian gue begitu, lebar dulu, singular dulu, nanti baru dia menuju, nggak strike gitu ya. Oke. Tadi sudah gue bilangin ya, gue tidak masuk ke ranah politiknya meskipun nanti sedikit akan menjelaskan, bisa jadi iya. Tapi itu sudahlah, itu sudah berbuih-buih orang bicarakan. Ya. Oke. Berikutnya ya, sebelum atau gini aja, aku nggak begitu pandai sih ya. Tapi nanti lihat videonya Opung kita Oto ya. Opung Oto itu kan jadi pengacaranya yang ijazah palsu ini. Nanti itu akan beradu argumen dengan Kang Mas Egy Sujana, semoga Allah merahmati beliau ya. Sekarang sudah tua saya lihat ya. Dulu waktu tahun 2005 masih ya, sudah berapa tahun sampai sekarang ya. 2005 sekarang 2000 berapa tuh? 25 berarti 20 tahun. Dulu masih gagah ya, masih keren ya, nggak apa-apa. Al-Qur'an mengatakan orang itu memang mengalami sunatullah ya semakin tua gitu ya. Dulu masih keren tapi sekarang sudah nampak sepuh ya. Semoga sehat selalu. Jadi ada videonya Opung kita Oto Hasibuan kalau nggak salah marganya, kalau salah tolong dibenerin. Nanti lihat juga videonya Kang Mas Egy Sujana, lihat yang terbaru ya, tentang bukti siapa sebetulnya yang harus mengajukan bukti itu ya. Kemudian penjelasan akademiknya dari tinjauan informasi teknologinya ya, itu ada Lai Resmond. Ini hebat ini ya, Sian Huta tapi pakar, dan kebetulan beliaunya alumni UGM juga ya. Itu di channelnya Bali G Akademik. Kalau gue kan Siantar, dia Bali G ya. Di Bali G sana, Sian Bali G do Lai Resmond nate ya. Jadi gue ini puja Kesuma ya. Putra Jawa kelahiran Sumatera atau pejabat peranakan Jawa Batak. Gitu ya, silakan ditonton 3 video itu, videonya Kang Mas Egy, Opung Oto, terus Lai Resmond ya. Lai Resmond itu nanti judulnya kalau nggak salah apa namanya itu, channelnya itu Bali G Akademik gitu ya, Lai Resmond. Untuk melengkapi apa yang mau aku jelaskan gini ya. Kemudian ini dinukil oleh Kang Mas Egy ya. 413 ya. Kemudian 58 ya. Aku akan menambahkan 532 ya. Ini apa? Al-Qur'an. Ini Al-Qur'an ini. Tapi bukan berarti ya Al-Qur'an itu, semua yang dari Al-Qur'an itu tidak berlaku bagi publik. Ini pesan-pesannya pesan-pesan yang sangat universal. Universal itu maksudnya begini loh ya. Anda tidak perlu untuk menjadi Islam, Anda tidak perlu mengimani Al-Qur'an, tidak perlu ya. Tapi kalau otak Anda waras ya, otakmu itu ora edan, ora gendeng, ora goblok, kamu pasti menerima pesan-pesan dari Al-Qur'an ini karena ini universal. Ya, ini kebenaran universal itu begitu. Jadi tidak perlu lihat ini Quran atau bukan karena kamu kafir gitu ya. Tapi lihat isi pesannya. Kalau otakmu waras, ora gendeng ya, kamu mesti menerima pesan-pesan karena ini masuk dalam ranah universal, kebenaran universal. Kebenaran yang siapa saja kalau otaknya waras mesti setuju. Jadi gue nggak ada urusan, bukan gue bilang lu kafir menolak Al-Qur'an. Ya kalau menolak sebagai kitab suci ya monggo saja, tapi sebagai pesan yang universal, kalau otak lu waras you terima gitu loh. Artinya nggak harus you Islam you baru menerima 3 ayat ini, enggak. Ya, G. Aku bacakan ya. Kamu buka bareng-bareng ya. Kita buka bareng-bareng ya. Tab-tabnya dilanjut ya, tab-tabnya dilanjut. Surat 4 ke-13
ya, surat 4 ke 13. Bismillahirrahmanirrahim. Loh. 4135. Sorry. Inilah kadang-kadang salah tulis. Makanya tolong aku dibantu ya. Sorry, 4135. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Begini. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan. Ya. Walaupun terhadap dirimu sendiri. Ya, atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Makanya lambang pengadilan itu kan matanya ditutup biar nggak pilih kasih dia. Ya. Jika dia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Maka itu jangan kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Aku ulangi. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Makanya para hakim, jaksa, ya, advokat atau lawyer, perhatikan ayat ini. Agamamu apa itu urusanmu, terserah wis. Selama otak-otakmu waras, kamu mesti setuju ini. Ya, bukan karena hepeng, karena doku, karena duit, karena jen, karena fulus, lu berbalik kata mengubah fakta. Itu keadilan jadi kacau gitu loh. Maka Al-Quran mengatakan, maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Karena sudah dapat hepeng, dapat duit, dapat doku, dapat jen, dapat fulus, kamu menyimpang dari kebenaran. Hawa nafsumu, kecintaanmu akan dunia yang diwakili oleh fulus itu begitu menggelora. Rusak itu hukum. Ya. Dan jika kamu memutarbalikkan atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha mengetahui terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Artinya ada yang Maha tahu tentang yang kamu kerjakan. Apakah kamu dalam barisan benar atau kamu dalam barisan tukang tipu? Maka jangan kamu ingin melakukan sesuatu kesalahan, enggak ada yang tahu. Jangan. Kamu menjadi goblok bahwa ada yang Maha tahu. Tinggal nanti faktor waktu saja. Kapan? Ya, ketidakberesanmu itu akan diketahui. Itu hanya waktu. Makanya gue setuju yang disampaikan oleh Bapak J. Tapi semoga sehat selalu itu ya. Dalam pepatah Belanda yang diindonesiakan. Ketidakjujuran, kebohongan, kepalsuan itu lari sekencang mungkin. Satu saat akan bisa dikejar, dikalahkan oleh kebenaran. Hanya waktu saja, nunggu faktor waktu. Makanya Al-Quran mengatakan demi waktu asar. Hati-hati terhadap waktu. Tahu-tahu. Dulu bisa berleha-leha, tahu-tahu sekarang sudah nggak berkuasa. Nah lo. Ya. Oke, gue ulangi. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, ya, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jadi maksudnya begini, itu semua mewakili bolo-bolo kata orang Jawa. Jangan karena dia bolomu, terus kamu berpihak padahal dia salah. Right or wrong my bolo, right or wrong my geng. Dasmu goblok we. Nggak bisa begitu. Salah bener-bener. Kanjeng Nabi aja mengatakan, kalau Fatimah yang mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Hukum itu linier, nggak terus anak Nabi berbelok. Oh kalau Fatimah diampuni, nggak laku begitu. Hukum itu linier, begitu juga hukum nasab.
benai kata Ibrani ya, bani ya. Itu diambil dari garis bapak. Nggak langsung terus oh ini karena cucu Nabi ya, walaupun yang dari Nabi perempuan nggak laki terus harus kembali ke Nabi. Nggak bisa begitu dong. Itu privilege apa? Nggak ada privilege dalam hukum, itu semua sama. Gitu loh, ya. Ini jadi kalau lu paham apa yang gue omongkan, lu gue bawa ke hal-hal lain yang itu juga masih asik didiskusikan sampai sekarang. Ya, tentang keturunan, tentang nasab. Tapi kan tergantung otak lu paham kira-kira yang gue maksud tuh di mana itu butuh kecerdasan lu sendiri. Kan gue nggak harus loloin lu, nggak harus gue suapin. Lu ngerti lah apa yang gue maksud gitu loh. Ya. Oke. Nggak ada yang menolak kan ini? Ayat Al-Quran surat 4135 ini. Semua kita kan setuju kan? Supaya keadilan itu ditegakkan dan kita harus menjadi penegak keadilan. Jangan karena kelompokmu, gengmu, rombonganmu, saudaramu, bahkan yang paling akrab di sini diwakilkan ibu bapakmu terus kamu bela padahal salah. Nggak bisa begitu. Salah benar-benar. Ya. Jadi jangan karena godaan sesuatu lalu kamu menyimpang dari kebenaran itu, ya. Kalau kamu nggak mau menjadi saksi, ya ketahuilah Allah yang maha mengetahui. Oke, universal kan? Lu nggak usah iman Al-Quran, nggak usah. Tapi kebenaran ini kalau otak lu waras, lu hakim, lu jaksa, lu pengacara, lu mesti terima. Karena ini kebenaran universal. Ya, oke. Sekarang surat 5, surat Al-Maidah 8 ya. Surat 5 8. Oke. Ya. Ini hampir senada ini ya. Hampir senada ini ya. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan. Karena Gusti Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Jadi dalam hukum itu jangan like and dislike, itu bisa babak belur itu keputusan hakim kalau like and dislike itu. Ya. Oh iya Le, iya. Ya minum. Ya. Ini ada apa? Tamu baby. Bukan baby, itu sudah tik. Iya itu tutup nanti kucingnya keluar sayang, tutup. Keren Erik keren. Suruh Mas itu suruh nutup no. Biar nggak keluar kucingnya. Panggil Mas itu, nggak bisa dia nutup. Oke. Ya, jadi kita harus berbuat adil ya. Dan janganlah kebencianmu terhadap satu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Setuju gak dengan ayat ini? Ya. Jadi jangan kebencian terhadap kelompok karena kamu ada di kelompok lain. Terus apapun katanya tentang kelompok yang kamu benci itu salah. Itu nggak boleh dalam Al-Quran. Ya, nggak boleh gitu ya. Jadi kita diperintahkan untuk menegakkan keadilan gitu ya. Oke. Sekarang kita menuju ke surat 5 yang ke-32. Oke. Ya. Ayat ini bercerita dia time track, mundur ke belakang, menceritakan tentang kaum Bani Israel ya, tetapi ini berlaku untuk kita juga, untuk kami orang Islam. Gitu loh ya. Jadi hukum itu dulu
hingga kini masih berlaku gitu loh. Dan ini kan banyak dinukil di waktu itu, waktu ada Covid itu kan di halte bus di Jerman itu pada ditulisi ayat ini. Ya. Ya nggak apa-apa, meskipun orang Jerman itu mungkin ya bukan Islam, tapi mereka tahu. Bahkan kan di salah satu Harvard University di Fakultas Hukumnya itu ada, gue lupa itu surat apa yang dinukil dari Al-Quran juga. Nggak apa-apa. Tapi kalau kalian mau terus berislam, mau berquran, ya alhamdulillah gitu loh. Jadi maksud gue, lu kafir itu hak lu prerogatif, tapi jangan alergi terhadap kebenaran karena itu datangnya dari Al-Quran gitu loh. Bener ya bener, salah ya salah. Datangnya dari mana nggak ada urusan. Selama itu bener ambil gitu. Ya, ya. Ayat ini kan di halte-halte di Jerman itu kan dipasang-pasang ya ketika Covid itu. Jadi begini. Oleh karena itu kami tetapkan suatu maksudnya hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Jadi kita diperintahkan menjaga kehidupan. Ya. Berikutnya, barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Nah, cuman kata membunuh itu jangan kamu pahami secara harafiah. Membunuh itu tidak aja orangnya dibikin mampus, mati terus besok dimakamkan, nggak harus begitu. Membunuh masa depan, membunuh kebebasan, begitu juga. Kalau membaca diksi perang, ini kadang-kadang ya banyak yang salah paham. Dalam Islam itu perang itu harus dapat izin dari Gusti Allah Agung. Kalau nggak diizinin nggak boleh. Dan perang itu kalau mau bicara tentang perang dan mendapatkan informasi yang jelas itu seluruh ayat harus dibaca komprehensif. Kalau yang kamu ambil secuplik, bunuhlah dia di manapun kamu dapati mereka berada, tebas segini-gini segala macam bla bla. Yo kamu sing goblok. Tapi kalau kamu baca dari 2 atau 3 ayat di atasnya bahwa perang di dalam Islam qataluhu ya, itu perang yang karakternya itu defensif atau bertahan, bukan ofensif, bukan menyerang. Atau gampangannya gini lah, kalau istilah-istilah itu terlalu ribet, kita berperang itu karena kita diperangi. Kalau nggak diperangi ya nggak boleh, gitu loh ya. Maka diksi perang ya, qatala itu jangan dipahami juga secara harafiah perang seperti perang-perang dunia pertama, perang dunia kedua, nggak begitu. Seperti kamu sekarang kita perang terhadap koruptor gitu. Terus gimana itu? Kita perang terhadap kebodohan. Kita perang terhadap bajingan-bajingan yang maling duit rakyat gitu. Itu gimana itu? Ya. Terjadi perang dagang antara Cina dan Indonesia, terjadi perang dagang antara Amerika dan Rusia. Itu gimana? Pakai nuklir gitu? Pakai M16 atau AK-47 gitu? Jadi otakmu harus pintar membaca Al-Qur'an ya. Begitu juga di sini diksi membunuh itu tidak hanya dibatasi membunuh secara harafiah, ada orang dibunuh terus mati gitu, pakai apa kayak gitu. Bukan. Memenjarakan orang ya yang dia tidak bersalah itu membunuh kebebasan dia. Kan ada 2 yang di penjara itu. Siapa yang bikin Jokowi undercover itu, siapa namanya itu? Terus sama Gus Nur itu tahu kan? 2 itu kan terpenjara itu. Nah, itu nanti yang bertanggung jawab penegak hukumnya. Ya. Tadi sudah dibilangin oleh 2 ayat ini. Ya, jadilah penegak keadilan. Adil itu tegak di tengah. Ya, di tengah, yang salah ya tetap salah, yang benar tetap benar.
Bayangkan kalau dirimu atau saudaramu nggak salah terus dihukum. Berapa vonisnya itu? Kalau nggak salah 10 tahun atau berapa? Itu juga membunuh gitu loh. Ya Allah ya Rabbi, kalau kita punya agama ya khususnya Islam nggak berani begitu. Takut nanti di akhirat kita akan dituntut terhadap keputusan-keputusan hukum yang kita keluarkan. Maka hati-hati karena itu akan menyangkut hajat hidup orang banyak. Nah, orang 10 tahun itu nggak sedikit loh di penjara tanpa kesalahan. Ya kalau salah buktikan salahnya di mana gitu. Ya. Oke. Itu disclaimer gue. Ini baru disclaimer sudah berapa jam tuh? Sudah setengah jam, nggak tahu ini gimana nanti waktunya, ya.